Oke, selamat pagi. Untuk materi minggu ini, yaitu akan saya lanjutkan untuk bangunan struktur bangunan tinggi. Oke. Nah, yaitu kita akan mengenal tentang Verendel. Nah, Verendel beam maupun girder maupun truss. Nah, Verendel ini termasuk salah satu struktur yang didesain dan dibuat oleh seorang ahli yang berasal dari Belgia, yang namanya juga Verendel, sehingga dinamakan sistemnya ini adalah Verendel. Nah, karakteristik yang dibawa dari Verendel ini yaitu hanya memiliki vertikal secara elemen secara vertikal dan horizontal di antara atas dan di bawah secara chord dan bentuknya seperti yang digambar ini ya, Verendel truss. Dan secara statistik penganalisisnya menggunakan statistik tidak tentu, indeterminate structure ya, statistically indeterminate structure. Nah, selain itu momen, gaya geser, aksial, kapasitas juga diberikan secara langsung dari setiap elemen yang vertikal dan horizontal tadi dan di joinnya. Dan fungsi utamanya adalah untuk menahan beban ekstra dari luar. Nah, Verendel ini bisa dilihat di gambar, bisa digunakan ini ya, di Finder Truss ya, Finder Bridge sorry, sebagai jembatan ya, sebagai jembatan. Kemudian kalau dianggap sebagai truss, dia sistemnya seperti gambar tengah ini. Dan bentuknya memang seperti ini. Finder Truss adalah model seperti kalau mungkin teman-teman boleh lihat itu adalah model box covered ya, yang ditumpuk-tumpuk yang bolongannya banyak. Nah, bisa kebanyakan terbuat dari baja dan beton bisa. Nah, yang membedakan di sini adalah nanti ada penjelasannya. Joinnya ini cenderung akan lebih tebal dari elemen balok dan kolomnya atau elemen vertikal dan horizontal. Nah, kalau di baja tentunya join ini akan lebih ditebalkan. Kenapa? Berbeda dengan pure truss ya, atau rangka sebenarnya. Kalau rangka sebenarnya mungkin kita kenal ada yang modelnya PAT, OV, ataupun Haren dan seterusnya. Nah, tentunya analisisnya berbeda dengan Verendel ini. Nah, Verendel adalah struktur di mana membernya tidak berbentuk seperti segitiga atau triangulated ya, tapi bentuknya adalah rectangular opening, berbentuk kotak yang terbuka, dan frame adalah sebuah frame di mana joinnya adalah fix atau kaku, atau bisa dianggap sebagai jepit yang benar-benar betul-betul jepit ya, sehingga mampu untuk mentransferkan dan menahan momen. Nah, ini tidak dapat secara langsung fit ya dari definisinya tentang truss itu sendiri memang, karena terdiri dari lebih dari dua gaya yang bekerja. Kalau truss kan kita harus memahami bahwa sistem dari truss itu menerima dua gaya kerja saja, yaitu tarik maupun tekan. Ya, itu satu. Kalau geser ada, mungkin geser ada ya. Tetapi pada Verendel truss ini tetap akhirnya mempertimbangkan yang pertama adanya momen, sehingga secara tidak langsung mengasumsikan joinnya itu join yang mampu menahan rotasi dan deformasi, sehingga tentunya dia secara tidak langsung mengimplementasikan adanya momen dan perpindahan atau rotasi ya. Nah, bentuknya seperti ini, kotak ya, kotak, kemudian tumbuhnya ada di join-join. Nah, contohnya adalah di Verendel Madrid ini. Nah, ini salah satu menampilkan artistik dari bangunan gedung tinggi itu dengan kita menggunakan Verendel truss.
Nah, secara prinsipnya seperti sudah dijelaskan bahwa kritis nih ya, mungkin nah nah jika kita bandingkan dengan tipologi analisis struktur dengan rangka, nah Ferendal Trust ini secara original fokus pada perhitungannya memang secara aslinya juga harus mempertimbangkan cara perhitungannya. Ini secara kenyataan ditampilkan secara tidak langsung penyelesaiannya kalkulasinya cukup sulit ya, cukup sulit karena apa? Nah, berbeda dengan sistem rangka tadi. Jika kita memperhatikan dari sistem rangka, mungkin di sini adalah patras atau dan lainnya, di mana secara umum di dunia industri ini bisa dapat diterima in case secara analisis strukturnya atau tipologi untuk perhitungannya mempertimbangkan dari dipertimbangkan dari sendi hing joinnya, di mana secara bentuk, secara konsekuensinya perhitungan secara statistik yang sederhana atau teman-teman pernah mengambil mata kuliahnya yaitu mata kuliah statistik tertentu, kalau menggunakan struktur rangka ini bisa diselesaikan ya, dengan mudah. Nah, juga mempertimbangkan dari ukuran dimensinya yang sangat bervariasi, sehingga analisis strukturnya mungkin kalau diperhatikan deformasinya juga masih dapat mudah dianalisis. Berbeda dengan Venn Trust ya. Nah, penyederhananya seperti rangka tadi tidak dapat dilakukan pada Venn Trust ini, mengingat kita sudah memulai bahwa the point pentingnya ada di rigid join-nya. Oleh karena itu, keberadaan dari momen dan juga berkorespondi terhadap gaya aksial dan gaya geser, kita tidak bisa secara dianalisis secara langsung dengan menggunakan truss. Sehingga konsekuensinya pada rigid moment kita harus mempertimbangkan stabilitas dari Van ini elemen vertikal dan horizontalnya tadi, di joinnya ya terutama. Sehingga ini menyebabkan kekurangan elemen secara diagonal karena dari truss tadi mungkin 4 maupun yang lain kita hilangkan diagonal elemennya, sehingga kekakuan atau stabilitas dari Ferendal truss ini sangat jelek, sangat kurang sekali. Nah, sehingga analisisnya sedikit lebih rumit ya, lebih rumit. Kalau memperhatikan dari analisis statistik tentu, mungkin teman-teman pernah memperhatikan mencoba yaitu metode Gross, itu sangat mudah untuk dianalisis. Nah, lebih tepatnya Venn Trust ini memang pendekatan analisisnya yaitu dengan menggunakan analisis statistik tentu atau hyperstatic analitik atau indeterminate analysis structure. Karena permasalahan utamanya yaitu di dalam trust ini ada momen dan ada deformasinya atau lentur. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan dari Venn Trust ini, tipologi dari Venn Trust ini, sebagian sudah diselesaikan pada metode Gross tadi. Dan dua problem dari yang tadi itu ada momen dengan deformasinya secara langsung harus dipertimbangkan atau dipastikan pentingnya bahwa distribusi dari momen dan perpindahan dari strukturnya. Nah, kalau dibandingkan dari gambar sini ya diagonalnya hilang. Yang sebelah kiri adalah general tipologinya, sebelah kanan adalah
bentuk truss ya, rangkanya Howe tadi. Sehingga prinsip stabilitas dari rangka tadi hilang. In case of the bending moment atau memperhatikan dari momen, tipologi dari Van Truss ini menyediakan secara signifikan perhitungan yang membandingkan dari apa yang sudah diperoleh dari analisis truss tadi. Nah, analisis trussnya yang sebelah kanan ya, entah 4 tadi, sehingga secara diagonal itu sedikit sekali yang ditahan. Nah, maksudnya momen ya ini. Momen yang diberikan oleh momen. Dan sebenarnya di rangka itu kan tidak ada momen. Harusnya tidak ada momen. Tapi jika diperhatikan, prinsipnya bukan truss lagi kalau dikeluarkan momen ya. Gitu. Tapi secara keseluruhan bangunan rangka, struktur rangka tadi tetap menghasilkan momen yang bekerja secara keseluruhan, sehingga perpindahannya juga cukup, jika diperhatikan perpindahan bisa cukup besar juga dari setiap joinnya, sehingga perpindahan itu terjadi pada join-join. Nah, kalau diperhatikan pada Van Truss tadi itu ya jelas ya, pasti dia momennya akan besar. Kenyataannya dampak efek dari pre-dimension dan atau penyelesaian dari dimensioning tadi, penyelesaian atau solusi dari pendimensian ulang tadi. Nah, yang perlu dicatat adalah di analisis struktur sebelumnya bahwa misalkan di sini adalah analisis strukturnya menggunakan rangka siku. Nah, dari Van Truss tadi dapat ditunjukkan dari indikasi dari gambar tadi. Itu indikasi dari gambarnya dari segi momennya ya cukup besar ada di joinnya. Nah, di lain halnya kekurangan dari diagonal pada Van Truss tadi juga mempengaruhi dari deformasinya. Ya, juga mempengaruhi deformasinya. Dari gambar berapa dilihat ya. Nah, aksinya tadi dari proporsi dari elemen memberikan atau mengizinkan struktur mampu berdeformasi, berkurang deformasinya, dan meminimalis dari fenomena dari deformasi. Just like. Nah, ini dia. Dari contoh dari analisis ini dengan menggunakan siku tadi, bahwa jika menggunakan siku ini pada Van der beamnya yaitu mengalami deformasi sebesar 3,287 mm. Nah, tapi dari Patras justru malah deformasinya lebih besar lagi dibanding Van der Truss. Di mana tujuan dari penggambaran ini bahwa di Van der Truss tadi yang perlu diperhatikan adalah beam joinnya tadi juga harus mampu menahan dari momen-momen dan gaya geser dan aksial tadi. Nah, di situ berbeda dengan menggunakan analisis truss tadi. Kalau analisis truss ya sambungannya dianggap sebagai sendi ya, sehingga sendi tadi mampu berrotasi dan berpindah. Hanya pasti berrotasi karena dia tidak menahan rotasi dari setiap elemen. Nah, berbeda dengan Van der Truss tadi karena didesain dia harus menahan rotasi, maka momen di setiap elemen beamnya tentu ditahan oleh di kolom-kolom atau elemen vertikal dari Van der Truss. Nah, keuntungan dari di sini bahwa Van der Truss tadi itu secara
jika dia didesain untuk menahan gaya deformasi secara lentur, ya ini sangat efektif dibanding dengan menggunakan truss. Nah, tapi tentunya ada kekurangan lain yang perlu diperhatikan dari sini. Apa itu? Yaitu pasti struktur atau kebutuhan strukturnya, elemen strukturnya lebih banyak, lebih besar dibanding dengan truss, ya. Dan tentunya kalau memperhatikan harga, ya tentunya akan lebih mahal, gitu. Nah, ini sebagai contoh adalah vendor in bangunan tinggi, ya, yaitu pada standing Kaca Madrid namanya, Caca Madrid, standing tall in Madrid. Lokasi di Madrid dan ada tempat latihan di bawah tanah untuk tim sepak bola Madrid. Nah, selain itu, tower ini juga digunakan untuk bisnis dan atau perbisnis, ya, tempat perbisnisan ataupun tempat mall seperti itu. Tingginya yaitu 820 kaki, ya, dan gedung tertinggi ini termasuk gedung tertinggi di Spanyol pada tahun itu. Mungkin kalau sekarang sudah ada lagi, ya, jadi yang kedua. Oke, nah gedung ini berisikan dari 5 tempat parkir yang di bawah subway dan 34 lantai office yang dibagi beberapa 3 bagian distrik dari perkantoran box, ya. Ada dibagi 3, yaitu ada yang pertama 11 lantai bloksnya, ya, 11 lantai, 12 dan 11. Di setiap blok lantai tersebut di antaranya diisi dengan digunakan untuk tempat peralatan mekanik dan perawatan, ya, area perawatan di lantai tersebut di antara blok tadi itu. Nah, tentunya di dalamnya tadi itu diisi dengan two-story steel truss yang mungkin barusan kita bahas adalah Federal Truss tadi. One pair spanning between the two and the core supported by transfer pair that align with the steel column structure. Nah, maksudnya di antara 2 blok tadi itu akan diisi, ya, diisi yang bisa menahan secara transversal. Nah, di Federal Truss itu di dalam mengisi 2 blok tersebut, sistem transfernya untuk mentransferkan gaya horizontal di setiap blok dan diteruskan ke bangunan di pondasinya, maksudnya. Nah, secara tidak langsung bahwa di Federal Truss ini menahan gaya secara vertikal dari setiap elemen-elemennya dan diteruskan kepada pondasinya. Nah, hasilnya adalah kecukupan bahwa beban gravitasi di setiap lantainya atau bloknya itu mampu menahan gaya tarik dari setiap yang disebabkan dari gaya anginnya secara dramatis, ya. Nah, tipikal dari lantai itu luasannya sebesar 14.530 meter persegi, bukan meter, ya, feet persegi. Dan rangkanya dari struktur ini terbuat dari baja. Dan secara unik bahwa di setiap ujung pojok-pojok dari bangunan tersebut memiliki cantilever. Nah, dari
isi dari pusat dari bangunan tersebut pada dan 23 lantai di dekat dengan kolom eksterior menggunakan estetik like steel vinyl frame. Nah, vinyl frame ini digunakan sebagai salah satu bentuk artistik dari bangunan tinggi tersebut. Salah satunya ya di antara core antara blok tadi. Nah, begitu. Jadi, kalau boleh saya jelaskan, dibagi 3 blok, di antara bloknya diisi dengan vinyl frame yang terbuat dari baja, ya. Nah, tentunya dari setiap frame tadi itu, tentunya vinyl frame ini tidak hanya tidak hanya menjadi struktur, juga menjadi arsitekturnya dari bangunan tinggi tersebut. Mungkin itu penjelasan secara singkat. Kesimpulannya bahwa adalah federal trust ini salah satu elemen yang mampu menjadi elemen baru di dalam mendesain bangunan tinggi. Tentunya dalam hal menahan gaya vertikal dan sebagian horizontal. Oke, terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di chat box yang sudah kita miliki ataupun di WA Group. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.